Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Silvisna ini dari kelompok 8 akan menyampaikan tentang studi kelayakan bisnis kerajinan serbuk Grajen, yang mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aulia Silvisna ini, NIM 2019111310. Kemudian ada Alfian Pancanugraha, NIM 2019111303. Lalu ada Esti Eka Damayanti, NIM 2019111301. Ada Intan Nihayatul Amalia, NIM 2019111322. Dan Muhammad Widi Nugraha, NIM 2019-11327. Yang mana poin yang akan didiskusikan oleh kelompok kami yaitu aspek pasar dan pemasaran dari produk kerajinan serbuk Grajen, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen, aspek SDM, aspek keuangan, dan aspek lingkungan dan yuridis. Langsung saja untuk aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu ada aspek pasar. 1. Luas pasar. Berpusat di Kota Kudus dengan cakupan pasar konvensional Sekaris Denan Pati dan dengan pasar online yang ditargetkan menembus skala nasional dan internasional. Yang kedua yaitu mengukur dan meramal permintaan dan penawaran dengan didistribusikan kepada 4 toko yang diasumsikan perharinya terdapat 5 pengunjung di market konvensional ini dengan total 20 pengunjung per hari, dan di sektor online dengan grafik card 30 pengunjung setiap harinya. Yang ketiga, pertumbuhan permintaan atau tren dan proyeksi. Jumlah pengguna ponsel pintar mencapai 167 juta orang atau 80% dari total penduduk Indonesia. Dengan estimasi proyeksi permintaan pada pasar online sebesar 1% dari 167 juta adalah 1,67 juta, yang mana 1,67 juta menjadi peluang pasar nasional. Selanjutnya yaitu ada aspek pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi. Berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen akan menjadi segmen pemasaran produk ini adalah masyarakat yang ada Sekaris Denan Kudus dan nasional dalam pasar online. Targeting. Yang dijadikan target utama pemasaran produk ini adalah keluarga muda yang sedang membutuhkan perabot dan dekorasi rumah di Sekaris Denan Kudus dan nasional dalam pasar online. Positioning. Berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk ini, seperti bahan baku yang murah dan ramah lingkungan, desain yang unik, diferensiasi produk pada satu jenis, keberagaman produk yang dihasilkan, dan proses produksi yang baik, maka posisi produk ini adalah produk yang daya daur ramah lingkungan dan akan disukai target pemasaran produk ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Dapat kita lihat dari 2 metode, yaitu yang pertama, perilaku kasat mata, terdiri dari jumlah dan waktu dan karena siapa dan dengan siapa dan bagaimana melakukan pembelian. Metode yang kedua yaitu perilaku tidak kasat mata, terdiri dari persepsi, ingatan terhadap informasi, dan perasaan kepemilikan oleh konsumen. Kepuasan konsumen diukur dari kepuasan konsumen dengan cara sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, pelanggan bayangan, dan analisis pelanggan. Yang ketiga yaitu strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Kebijakan pemasaran dalam bisnis ini yaitu dengan melihat dari target pemasaran, bagaimana rancangan produk dan distribusi produk ini membuat calon pelanggan sadar akan produk tersebut. Program pasar dengan menjaga relasi guna memudahkan pelaksanaan penjualan dan dalam jangka panjang, dan strategi pengiklanan yaitu pembuatan brosur dan pamflet yang disebarkan di berbagai tempat.
Selanjutnya yang keempat, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada 4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk target yang dituju dalam usaha ini produk hiasan atau dekorasi rumah yang unik, antik, etnik, dan simple, yaitu berupa hiasan dinding, kamar, dan jam dinding, rak kamar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu price. Dalam usaha kerajinan ini, harga produk yang ditawarkan rata-rata sebesar Rp75.000 dengan pertimbangan memberi harga optimal dan memberikan potongan atau diskon dalam momen atau pembelian kuantitas tertentu. Yang ketiga yaitu place atau lokasi. Lokasi bisnis kerajinan itu yaitu berada di Kabupaten Tulungagung. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Untuk memudahkan pelaksanaan penjualan, dilakukan usaha promosi. Upaya yang telah dilakukan untuk strategi pengiklanan yaitu pembuatan brosur dan pamflet yang disebarkan di sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan lain-lainnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu aspek teknis dan aspek teknologi, di mana aspek teknis terdiri dari pemilihan strategi produksi, yaitu dalam melakukan proses produksi bekerja sama dengan pegawai dan sumber daya yang kompeten dalam pengerjaannya. Bagaimanapun dengan sumber daya atau bahan yang diproduksi, bisnis kerajinan kayu ini menggunakan pemilihan yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan produksinya sendiri. Yang kedua, aspek teknisnya yaitu pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Maksudnya, untuk pemilihan dan perencanaan produk ini mengikuti tren yang sedang diminati oleh kalangan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu aspek teknis tentang rencana kualitas dari produk yang akan diproduksi. Yang selanjutnya yaitu rencana kapasitas produksi, yang mana di rencana kapasitas produksi bisnis kerajinan kayu ini menggunakan teknologi yang sederhana dalam proses produksinya sehingga hasil produk yang diproduksi akan menghasilkan produk yang berkualitas dan tidak mengecewakan konsumen. Produksi yang dihasilkan dapat mencapai 15 produk variasi per harinya dengan jumlah permintaan pasar yang meningkat. Kapasitas produksi yang ingin dicapai akan semakin tinggi. Kemudian yang kelima, manajemen persediaan. Dalam manajemen persediaan, itu untuk meminimalisir adanya kehabisan bahan baku dalam proses produksinya, sehingga dalam proses produksinya akan berjalan lancar dan tidak ada kendala dalam masalah bahan bakunya. Lalu yang keenam, pengawasan kualitas produksi. Kemudian yang ketujuh, peralatan dan mesin. Lalu selanjutnya kita memasuki aspek teknologi, di mana aspek teknologi itu ada dua, yaitu pemilihan teknologi dan jenis teknologi. Untuk pemilihan teknologi yang digunakan dalam bisnis kayu ini masih sangat manual. Tujuannya adalah agar terjaga kualitas dan produksinya. Kemudian yang kedua yaitu jenis teknologi. Jenis teknologi yang digunakan oleh bisnis ini mengambil keputusan untuk menggunakan tenaga dan teknologi manusia secara manual dengan anggapan nilai seninya akan tetap terjaga. Teknis sampling proses pembuatan hiasan dinding diagonal. Berikut saya jelaskan secara singkat alur dari pembuatan hiasan dinding diagonalnya. Yang pertama yaitu pewadahan serbuk gergaji, lalu penyampuran liquid atau perekat
atau warna atau anti jamur, kemudian percetakan pressing dan penjemuran, lalu pengamplasan, dan yang terakhir finishing. Sumber daya manusia dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan sumber daya manusia. Dalam perekrutannya tidak membatasi pendidikan karyawan. Kami lebih mengutamakan memilih keuletan, keterampilan, serta untuk memenuhi kegiatan produksi. Yang kedua, pola gaji atau upah. Biaya tenaga kerja menggunakan variabel cost, di mana untuk tiap barang yang terjual 30% dari harga jual akan menjadi free bagi pengrajin tersebut. Pembayaran upah dibayarkan tiap bulan. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Pengembangan kompetensi SDM bisa dilakukan pelatihan inovasi. Dengan adanya pelatihan, maka diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan. Baik, untuk tim manajemen, saya akan menjelaskan mulai dari saya, Alfian Pancanugraha, selaku Research and Development Manager yang memiliki tugas dan kewenangan mengembangkan produk dan proses produk untuk menjadi lebih baik, melakukan riset produk, dan juga bertanggung jawab terhadap solusi dari keluhan dan tren keinginan konsumen. Terakhir juga menyiapkan dokumen untuk pendaftaran perizinan yang diperlukan. Oke, untuk kedua, saya akan perkenalkan Ibu Esti Eka Damayanti selaku Marketing Manager. Dia di sini memiliki tanggung jawab merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasi kebijakan program pemasaran, terutama diantaranya adalah melihat permintaan produk yang ditawarkan serta mengidentifikasi pelanggan potensial. Selanjutnya, saya akan perkenalkan Ibu Aulia Silvi Isnaini selaku Manajer Produksi dan Quality Control yang memiliki tugas melakukan perencanaan dan perorganisasian jadwal produksi. Kedua, mengawasi proses produksi mulai dari komposisi hingga finishing barang tersebut diproduksi. Ketiga, yang terakhir, menentukan standar kontrol quality. Selanjutnya akan saya perkenalkan juga Ibu Intan Nikayatun Malia. Di sini sebagai manajer finance dan accounting, tugas dan tanggung jawabnya adalah merencanakan, mengembangkan, serta mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi dalam segala kegiatan produksi di perusahaan ini, dan juga memberikan informasi keuangan secara komprehensif, tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target finansial perusahaan. Terakhir di sini ada Mas Widi selaku Personalia Manager, memiliki peran rekrutmen, pengembangan minat dan skill karyawan, mengadakan evaluasi kerja, serta mengurus benefit karyawan, dan juga menyusun anggaran yang berkaitan dengan calon karyawan yang akan dibutuhkan perusahaan nantinya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan juga untuk jadwal kegiatan di perusahaan atau proyek kami ini. Jadwal kegiatannya adalah seperti di tabel yang akan saya jelaskan. Di awal bulan Agustus, minggu pertama dan kedua, kegiatan perusahaan atau proyek akan dilakukan pembelian atau pembelanjaan berupa instrumen aset untuk proyek bisnis olahan kerajaan ini. Di antaranya adalah circular show, bur, plat cetak produk, serta peralatan pertukangan lainnya. Diikuti minggu ketiga keempat, pengadaan bahan baku secara kontinu. Pembeliannya akan dilakukan di awal
dan di minggu ketiga setiap bulannya. Juga selanjutnya perekrutan SDM dilakukan di bulan Agustus di minggu kedua dan keempat dengan target bekerja di awal bulan September dan diikuti proses training kurang lebih 2 minggu di awal bulan September. Selanjutnya, produksi dan controlling dilakukan di bulan September, minggu kedua hingga seterusnya. Dan pemasaran di minggu keempat bulan Agustus dengan program survei pasar, pemasangan media promo dan media online, serta pemasaran secara kontinu di setiap bulannya, diikuti dengan proses distribusi akan permintaan yang dihasilkan oleh bagian pemasaran. Terakhir, diadakan evaluasi kegiatan pemasaran, produksi, serta pengembangan produk di akhir bulan atau di minggu keempat. Demikian dari aspek manajemen. Saya Intan Nihayatun Nikmalia akan melanjutkan penyampaian materi mengenai aspek keuangan. Yang pertama yaitu ada biaya investasi. Material berupa circular saw sebanyak 1 dengan harga 3 juta rupiah. Yang kedua yaitu ada bor sebanyak 2 set dengan harga 650.000. Yang ketiga ada plat cetak dengan kuantitas 10 pieces dengan harga 250 per pieces. Selanjutnya ada kuas sebanyak 2 pieces seharga 5.000. Selanjutnya yaitu ada pisau, obeng, penggaris dan lain-lain dengan kuantitas 1 set dengan harga 225. Jadi total semua biaya investasi ada Rp6.385.000. Selanjutnya adalah biaya operasional, terdiri dari yang pertama gaji pokok karyawan sebanyak 80.000 per hari dikalikan 26 hari dikali jumlah karyawan yang ada 2, jadi totalnya ada Rp4.160.000. Selanjutnya ada biaya operasional atau BBM sebanyak Rp250.000. Lalu ada biaya listrik sebanyak Rp150.000 dan yang terakhir ada biaya air sebanyak Rp75.000. Jadi total biaya operasional sebanyak Rp4.635.000. Selanjutnya adalah bahan baku. Yang pertama ada limbah grajen sebanyak 130 koli. Jadi jumlahnya adalah Rp1.300.000. Yang kedua yaitu lem kayu 1 kaleng sebanyak 5 kilo dengan harga Rp10.000. Yang dibutuhkan adalah 30 kilo. Jadi totalnya yaitu ada Rp300.000. Yang ketiga adalah cat pelitur sebanyak 1 liter dengan harga Rp50.000. Yang terakhir yaitu ada baut sebanyak 30 pak dengan harga Rp50.000. Jadi totalnya ada Rp1.500.000. Jadi total semua bahan yang dibutuhkan ada Rp3.150.000. Total awal pendanaan sebanyak Rp14.170.000. Struktur pembiayaan berupa modal sendiri sebanyak Rp20 juta. Rasio keuangan yaitu berupa pendapatan per hari diperoleh dari harga rata-rata produk dikalikan dengan unit sama dengan Rp75.000 dikalikan 6 unit sama dengan Rp450.000 per hari. Pendapatan per bulan yaitu Rp450.000 dikali dengan 26 hari kerja sama dengan Rp11.700.000 per bulan. Dapat disimpulkan bahwa di bulan pertama kami tidak mendapatkan keuntungan karena jumlah pengeluaran kami lebih banyak daripada jumlah pendapatan, dikarenakan kami melakukan investasi di alat. Aspek lingkungan. Manfaat ekonomi dan lingkungan. Pemanfaatan daur ulang limbah saat ini menjadi tren baru dalam gaya hidup masyarakat kini. Dengan modal yang minim dari keuntungan yang optimal, menjadikan sebuah prospek bisnis sangat menggairahkan di kalangan UMKM saat ini. Dalam lingkungan pendaur ulang, limbah ini menjadi solusi utama dalam setiap masalah penanganan waste di lingkungan perusahaan-perusahaan.
meminimalisir pencemaran dan menciptakan produk ramah lingkungan. Inilah faktor penggerak bagaimana produk-produk kami diciptakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek yuridis. Aspek hukum merupakan suatu aspek yang sangat menjamin dan menentukan akan keberlangsungan suatu kegiatan usaha. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada semua hal yang terkait dengan legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Tetapi dalam bisnis ini tidak menggunakan jenis badan hukum apapun dikarenakan bisnis ini merupakan bisnis keluarga yang berlokasi di rumah pemilik bisnis tersebut. Apabila suatu bisnis menggunakan badan hukum di dalam bisnisnya, maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu adanya MNPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dan pemerintah daerah setempat, adanya surat tanda rekanan dan pemerintah daerah setempat, adanya surat izin usaha perdagangan, dan yang terakhir adanya akte pendirian perusahaan dan notaris. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa sebutkan NIM dan nama pada diskusi yang akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.